Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Oke, kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi gangguan sistem pernafasan pada manusia, yang mana materi ini ada di kelas 8 semester 2. Oke anak-anak, nanti kita akan membahas macam-macam gangguan sistem pernafasan dan cara pencegahan. Di sini nanti saya akan sampaikan untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang kedua, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Oke, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan indikator pencapaiannya. Pertama adalah menyebutkan macam-macam gangguan sistem pernafasan pada manusia, menganalisis macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Yang ketiga, menganalisis cara penanggulangan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang keempat, merancang pembuatan karya poster digital cara penanggulangan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang kelima, mempresentasikan hasil desain karya poster digital cara penanggulangan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan macam-macam gangguan sistem pernafasan pada manusia. Peserta didik dapat menganalisis macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat menganalisis cara menanggulangi macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia. Keempat, peserta didik dapat merancang pembuatan karya poster digital cara menanggulangi macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan desain karya poster digital cara menanggulangi macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia. Oke, di sini ada beberapa contoh gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ada influenza. Jadi silakan dilihat di situ gambar beberapa gangguan sistem pernafasan manusia. Ada influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, TBC, asma, dan kanker paru-paru. Nah, di sini silakan diamati satu persatu. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang kita lihat di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah influenza. Nah, di sini penyakit yang umum sekali terjadi yaitu menyerang saluran pernafasan. Nah, gejala umum biasanya ditandai dengan demam dengan suhu lebih dari 39 derajat, pilek, bersin, nyeri otot, sakit kepala, dan batuk. Nah, di sini cara pencegahan yang umumnya yaitu rajin memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, sekarang untuk penyakit tonsilitis. Nah, di sini penyakit amandel ya. Amandel di mana inflamasi pada palatin tonsil yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri Streptococcus. Nah, gejalanya yaitu peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada leher atau telinga, dan demam. Nah, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan diri. Nah, ini bisa kita lakukan secara mandiri yaitu dengan cara mencuci tangan sesering mungkin, hindari berbagai alat makanan dengan orang lain, mengganti sikat gigi usai didiagnosis tonsilitis. Selanjutnya yaitu adalah penyakit faringitis. Nah, di sini adalah peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan atau faring. Gejala utamanya adalah adanya batuk atau pilek. Nah, di sini faringitis disebabkan oleh infeksi virus. Biasanya ditandai dengan adanya gejala batuk atau pilek yang muncul secara mendadak dan bisa disertai dengan demam. Nah, cara mengatasinya adalah pertama adalah banyak beristirahat. Yang kedua, minum cairan yang agar tidak mengalami dehidrasi. Yang ketiga, remaja dan orang dewasa dapat menghisap permen pereda nyeri tenggorokan. Yang keempat adalah menghindari rokok. Selanjutnya, di sini ada pneumonia,
yaitu peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, di sini biasanya ditandai dengan adanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Nah, pneumonia juga dengan istilah paru-paru basah. Nah, di sini dapat dicegah dengan cara yang pertama adalah vaksinasi, menjaga kebersihan diri, misalnya rajin mencuci tangan, tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan sebelum dicuci. Kemudian yang terakhir adalah menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Selanjutnya yaitu TBC. Nah, TBC di sini adalah disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Nah, TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Nah, di sini penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Nah, pengobatan TBC adalah dengan cara mengkonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Nah, selanjutnya di sini ada asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Nah, sejumlah pemicu tersebut dapat menimbulkan keluhan pada penderita asma seperti sulit bernafas, batuk, dan rasa nyeri atau sesak di dada. Upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya serang asma antara lain dengan pertama adalah menjalani vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur. Yang kedua, mengetahui pemicu munculnya gejala asma dan menghindarinya. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala tidak juga membaik setelah menjalani obatan. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru yang terbentuk di paru-paru. Nah, di sini merupakan salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Secara global, kanker paru-paru merupakan penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria dan penyebab kedua kematian akibat kanker pada wanita. Nah, pencegahan kanker paru-paru dapat dilakukan dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Bagi seseorang yang berisiko terkena kanker paru-paru, pemeriksaan rutin sebaiknya dilakukan. Selain itu, disarankan untuk berolahraga secara rutin dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Oke, anak-anak, itu adalah contoh dari beberapa gangguan pernafasan pada manusia. Nah, sekarang kalian di sini silakan mencoba di rumah, yaitu membuat desain poster yang mana untuk cara untuk mencegah gangguan pernafasan, di mana nanti dengan poster tersebut harapannya kalian bisa menarik pembaca atau yang melihat untuk merubah pola hidup yang tidak sehat menjadi pola hidup yang sehat. Oke anak-anak, silakan dicoba, semangat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.